Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Itu ada tamu. Saya Ujang Bustomi Kiai. Oh ini suami. Iya, ini. Kiai sehat. Oh. Lihatin mukanya. Kenapa malah tenang-tenang nih? Biar suami nggak bertanggung jawab, suami nggak berguna. Bisanya wirid aja nggak mau cari uang. Lihatin dagang saya sampai habis. Oh gitu. Anak sakit juga nggak mau ditengok. Ya mungkin dia lagi doain anaknya biar Ya anaknya doain sehat. doain Pak. Tapi kan tidak kayak gini. Wirid aja kerjaannya. Anak si sakit nggak mau Pak ditengok. Kiai itu anaknya kenapa sakit Pak Kiai? Oh, Mana tahu Pak. Pak Kiai. Kita nggak bakalan tahu anaknya sakit juga. Ulahnya dia. Enak aja ngomong ulahnya dia. Umi jangan kasar kayak gitu Iya, nih. Kenapa malah main tampak-tampak Iya, aja? dengar. Dengar nggak? Umi, saya udah denger kok. Umi jangan kayak gitu. Umi hargai saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini menceritakan tentang Umi Lala, seorang istri yang tega menendang dan mencaci suaminya yang adalah seorang kiai tasawuf. Putrinya juga mengalami depresi akibat ulahnya tersebut. Dan dia juga ikut sebuah aliran perguruan dukun santet. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang Bustomi membongkar masalah tentang Umi Lala itu? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi saya malam hari ini tuh, saya dipanggil sama namanya Umi Lala. Umi Lala ini istrinya Kiai Ja'far. Kiai Ja'far ini adalah kiai yang ditokohkan di sini, disepuhkan di sini. Dia adalah ahli sujud, ahli sholat. Tapi saya informasi-informasi dari warga sekitar yang namanya Umi Lala ini sangat kejam sekali sama suaminya. Sama Kiai Ja'far ini selalu dia menganiaya suaminya, ditendangin, diapain. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Ibu Lala, Ibu Ning Novi yang mengundang datang kepada Kang Ujang Bustomi. Ibu Lala meminta Kang Ujang datang, adalah agar mengobati Ning Novi yang mengalami depresi yang sangat hebat. Kang Ujang pun memenuhi permintaan Ibu Lala untuk mencoba mengobati putrinya itu. Namun sebelum datang ke rumahnya, tiba-tiba Kang Ujang diberi informasi oleh warga bahwa sebenarnya Ibu Lala ini adalah perempuan yang sangat kejam. Dia ikut di dalam sebuah perkumpulan dukun yang menyesatkan. Sedangkan suaminya adalah seorang kiai tasawuf yang sangat taat. Setiap saat dia sangat rajin melakukan dzikir dan sholat. Namun Umi Lala ternyata malah tidak suka dengan ketaatan suaminya tersebut. Bahkan dia malah berani dan kejam kepada suaminya. Dia berani membentak, mencaci, bahkan menendang tubuhnya. Sedangkan suaminya tidak berani kepadanya, karena Umi Lala berteman dengan kumpulan dukun yang sangat berbahaya. Kang Ujang pun merasa penasaran dengan cerita dari warga itu. Karena itulah Kang Ujang datang, sekaligus untuk mengetahui kebenaran cerita mengerikan tentang Bu Lala itu. Dan ketika Kang Ujang datang ke rumah Ibu Lala, tampak ada dua pria dewasa yang mendampinginya. Ternyata mereka adalah teman dukun Ibu Lala yang biasa berkunjung ke rumahnya. Kang Ujang berkata,
Benarkah Umi Lala mengundang dirinya untuk mengobati putrinya yang sedang depresi? Benar, jawab Umi Lala. Mengapa tidak dibawa ke dokter? Kata Kang Ujang. Dokter tidak bisa menyembuhkannya. Bahkan mengatakan, putrinya sedang kesurupan sampai sakit jiwa. Katanya Ibu Lala juga ikut perkumpulan perdukunan. Mengapa tidak mencoba disembuhkan para dukun perguruannya? Ibu Lala kemudian bercerita bahwa teman dukunnya sudah mencoba mengobati putrinya. Namun mereka tidak mampu menyembuhkannya. Kemudian dia mendengar ada Ustadz Kang Ujang Bustomi yang katanya sangat hebat yang mampu mengobati putrinya. Maka dia pun mengundang Kang Ujang untuk mengobati putrinya itu. Kang Ujang kemudian menanyakan suami Ibu Lala yang katanya ahli wirid itu, bahwa dia ingin bertemu dengannya. Di saat itulah Kang Ujang melihat sendiri di depan matanya. Dengan bahasanya yang kasar, juga perilakunya yang tidak sopan, dia memberitahukan bahwa ada Kang Ujang yang ingin bertemu. Padahal sang suaminya sedang menikmati husuknya dikir yang sedang dilakukannya. Nah ini kenapa malah kayak gini-gini semua ruwet? Nah, ini buat wirid katanya biarin begini juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa wirid. Kan nggak benar kayak gini Pak. Kiai sudah makan. Enak aja. Tadi itu meja makan siapa yang makan? Umi jangan kasar. Enak aja belum makan. Bener serius belum makan, Ki. Bohong. Belum itu. Bohong dia tukang bohong. Wirid tapi tukang bohong. Wah, dia kan masih tidur barengan sama Umi. Enggak, dia udah nggak bisa berguna lagi, nggak bisa bangun. Apanya? Tidur sendiri. Apanya nggak bisa bangun? Tidur di belakang dia. Apanya nggak Itu bisa? yang bisa bangun. Oh, burungnya. Iya, terbang kemana nggak ngerti. Setelah mengetahui Umi Lala yang tega terhadap suaminya, Kang Ujang meminta untuk bertemu Ning Novi yang katanya sakit depresi itu. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Ning Novi. Tampak Ning Novi sangat ketakutan ketika bertemu dengan Kang Ujang Bustomi. Umi Lala kemudian bercerita bahwa memang setiap dia berhadapan dengan lelaki, dia menjadi sangat ketakutan dan depresi. Termasuk ketika bertemu dengan teman-teman dukunnya. Di saat itulah Kang Ujang meyakini bahwa Ning Novi depresi adalah karena sering ditiduri oleh para pria teman dukun Umi Lala. Namun Ning Novi tidak berani berkata jujur karena diancam dan takut disiksa. Sana pergi. Umi takut, Umi. Nggak apa-apa, nggak Neng. apa-apa. Sana Nggak pergi. apa-apa. Nggak apa-apa. Mau diobatin. Ini jadi kalau barangkali ada setan yang masuk apa diguna-guna sama orang, Pak. Neng. Sana pergi. Umi takut, Umi. Enggak, mau diobatin. Neng. Nah, cuma juga nggak ada reaksi. Gak ada reaksi gimana? Mana buktinya katanya sakti, hebat. Mana anak saya tetap seperti ini? Bohong aja. Umi kenapa mau kemana? Saya mau ngobrol dulu. Katanya bisa ngobatin anak saya. Mana buktinya Ya anak kan saya saya masih begitu? belum, Umi. Saya baru mau manggil-manggil dia. Gimana sih, Umi? Umi Lala ternyata tidak ingin bersabar. Mengetahui putrinya yang terus ketakutan melihat Kang Ujang, dia langsung mengambil kesimpulan bahwa Kang Ujang Bustomi tidak akan bisa mengobati putrinya. Dan melihat hal yang demikian, dia langsung keluar dan berkata bahwa dia akan memanggil teman dukunnya yang lebih hebat. Mengetahui hal yang demikian, Kang Ujang pun tidak ingin tinggal diam. Kang Ujang harus mengambil tindakan, yaitu membongkar kedok para dukun teman Umi Lala, yaitu agar mengaku bahwa merekalah yang sebenarnya membuat Ning Novi depresi karena sering ditidurinya. Tapi sang dukun malah sangat marah dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Sehingga dengan kemarahannya, dia segera berusaha menghajarnya.
Setelah sang dukun kabur melarikan diri, Kang Ujang kemudian menemui Ning Novi. Kang Ujang mencoba mengobati Ning Novi yang terlihat sangat ketakutan itu. Dan Kang Ujang melihat, ada kekuatan ilmu iblis jahat yang sepertinya menguasai jiwa dan pikirannya. Mengetahui yang demikian, Kang Ujang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Dengan harapan, ilmu iblis itu hancur, dan Ning Novi bisa kembali dalam kesadarannya. Namun sebelum Kang Ujang berhasil menyembuhkannya, tiba-tiba datang Umi Lala dengan teman dukun yang dipanggilnya. Dua dukun yang kabur itu ternyata juga bersamanya. Umi Lala kemudian mengusir Kang Ujang Bustomi, dan meminta dukun yang dipanggilnya itu agar segera mengobati Ning Novi. Setelah itulah Kang Ujang harus kembali melakukan tindakan. Kang Ujang harus memberikan pelajaran pada Umi Lala dan para teman dukunnya. Karena sesungguhnya merekalah yang menghancurkan Ning Novi, hingga membuat Ning Novi sakit dan depresi. Umi jahat kayak gitu. Sembarangan. Sama suami juga jahat, sama anak jahat. Para tempeleng ini sama saya. Tempeleng apa berani? Saya juga berani. Dan aja, kamu lagi. Bubar kamu. Bubar kamu.
Para dukun teman Umi Lala itu pun semua hancur dihajar Kang Ujang Bustomi. Setelah itulah Kang Ujang mencoba berkata kepada Umi Lala bahwa sesungguhnya lah sakit dan depresinya putrinya adalah disebabkan dari para lelaki teman dukunnya. Mereka sering menidurinya, bahkan mengancam akan menyiksanya jika tidak bersedia menuruti hasrat nafsunya. Namun sang istri terlaknat itu tetap keras kepala. Dia sedikit pun tidak percaya dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia mencoba melawan Kang Ujang dengan sedikit ilmu yang dimilikinya. Sebab itulah Kang Ujang menghajarnya sehingga dia lemas tak berdaya. Namun Umi Lala dan para teman dukunnya tetap belum mau menyerah. Mereka berkata bahwa mereka akan melapor kepada guru dukunnya untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang pun mempersilahkan keinginan Umi Lala dan teman dukunnya. Bahkan Kang Ujang berkata bahwa dialah yang akan datang ke rumah guru dukunnya itu untuk menyelesaikan urusan. Setelah Umi Lala dan para dukun pergi, Kang Ujang kemudian menyembuhkan sakit depresi Ning Novi. Sehingga tak lama berselang, Ning Novi tersadar akan depresinya. Ning Novi kemudian menemui ayahandanya. Ning Novi sujud dan menangis, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi baiknya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap semoga kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.